Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, mithalun ra'i'un lirruju'i 'anil khata'i wa li'tirafi bil fadli li ahlihi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai mithalun ra'i'un lirruju'i 'anil khata'i. Yaitu sebuah contoh yang sangat bagus yang menggambarkan seorang pengajar itu rujuk dari kesalahannya. Wali'tirafi bil fadli li ahlihi. Dan juga sebuah contoh yang sangat bagus yang menggambarkan seorang yang berilmu atau seorang pengajar yang mengakui keutamaan yang memang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi mengakui keutamaan yang ada dalam seseorang yang memang memiliki keutamaan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, ya, warruju'u ilal haqqi khuluqun rafi'un. Ya, warruju'u ilal haqqi khuluqun rafi'un. Dan rujuk, ya, rujuk menuju ke kebenaran itu merupakan akhlak yang mulia. Wasifatun muttaba'atun 'inda ahlil ilmi wal fadli. Dan rujuk kepada kebenaran itu juga sifat yang biasa ada, ya, biasa dimiliki oleh seseorang yang berilmu dan juga memiliki keutamaan. Qadiman wa hadithan. Ya, baik ahli ilmu dan juga orang yang memiliki keutamaan tersebut, ya, itu ada pada zaman dulu maupun zaman sekarang. Itu biasanya memiliki sifat ini. Ya, sifat kembali kepada kebenaran. Wa ilaika hadzal mithal ar-ra'i'a. Ya, maka dan ambillah, ya, contoh yang sangat bagus ini. Alladzi hakahul qadhi Abu Bakri banu al-Arabiyyu. Atau Abu Bakrini banu al-Arabiyyu al-Malikiyyu. Yang dihikayatkan oleh Al-Qadhi Abu Bakar ibnu al-Arabi al-Maliki. Fi tafsirihi. Ya, dalam tafsir beliau. Faqala, ya, maka Ibnul Arabi, ya, Al-Qadhi Abu Bakar ibnul Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Akhbaroni Muhammadu banu Qasiminil al-Uthmaniyu ghaira marratin. Telah mengkhabarkan kepadaku Muhammad bin Qasim al-Uthmani tidak hanya sekali. Artinya mengkhabarkannya itu tidak hanya sekali, berarti lebih dari satu kali. Wasaltul fustata marratan. Ya, saya waktu itu tiba di Fustat, ya, pada suatu waktu. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan al-Fustat. Ya, bidhammil fa'i wa kasriha. Ya, bisa dengan mendomahkan fa, berarti dibaca al-Fustatu, atau dengan mengkasrohkan fa, dengan mengkasrohkan fa-nya, berarti dibaca al-fistatu. Itu adalah baitun minasya'ari.
ya itu adalah ya sebuah rumah atau pondok yang berasal dari sya'ar, ya rambut. Atau mungkin yang kita bayangkan seperti jerami, ya atau yang seperti rambut seperti itu. Ya, seperti ijuk dan lain sebagainya. Yang juga fustot atau fistot itu sering diterjemahkan sebagai kemah. Ya. Namun di sini wa huwa alamun ala madinati Misrul qadimati. Dan fustot di sini itu adalah nama bagi sebuah kota yang ada pada Mesir, ya pada negeri Mesir terdahulu. Allati banaha Amru binul Asi radhiyallahu anhu. Yang kota tersebut itu didirikan oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Ini dapat dilihat pada Mu'jamul Buldani. Ya, buah karya Yaqut al-Hamawi. Al-Mujallad ar-Rabi'ah pada jilid keempat, Safhata ihda wa sittina wa mi'ataini. Pada halaman 261. Kita kembali ke atas. Ya, jadi saya tiba di kota Fustot ya, pada suatu waktu. Kemudian Muhammad bin Qasim al-Uthmani melanjutkan, faji'tu majlisa syaikhi Abil Fadli al-Jauhari. Maka saya mendatangi majelis, ya majelis ilmu yang diampu oleh Asy-Syaikh Abu al-Fadl al-Jauhari. Ya rahimahullahu ta'ala. Maka begitu tiba di Fustot, beliau mendatangi majelis ilmu yang diampu oleh atau diajar oleh Asy-Syaikh Abul Fadli al-Jauhari. Wa hadartu kalamahu 'alan nasi. Dan saya menyimak dan memperhatikan ya ceramah beliau kepada manusia. Fakana mimma qala fi awwali majlisin jalastu fi ilaihi. Ya, dan Asy-Syaikh Abul Fadl al-Jauhari itu di antara apa yang beliau katakan di awal majelis yang saya hadir di dalamnya, beliau mengatakan, Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallama, ya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tallaqa wa dhahara wa ala. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu tallaqa, ya pernah mentalak, melakukan talak, wa dhahara, dan melakukan zihar. Ya, zihar ini salah satu pembahasan fiqih yang menyerupakan ya istrinya dengan kerabat wanitanya, ya misalnya ibunya. Ya, lafadz yang sering dijadikan contoh adalah misalnya engkau mirip dengan punggung ibuku. Ya, atau ya punggungmu mirip dengan punggung ibuku. Dan ini adalah ucapan yang terlarang dalam agama kita. Kemudian wa'ala, ya dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah bersumpah. Falamma kharaja tabi'tuhu. Maka setelah selesai ceramah, kemudian beliau keluar dari majelisnya, yaitu setelah Abul Fadl al-Jauhari keluar dari majelisnya, maka saya mengikuti beliau. Hatta balagtu ma'ahu ila manzilihi fi jama'atin. Ya, sampai saya dan beliau itu sampai di rumah beliau. Ya, dan banyak orang yang ternyata ya mengikuti beliau sampai rumahnya. Ya, atau di dalam rumah tersebut ternyata sudah ramai juga. Fajalasa ma'ana fit tihlizi.
Ya, maka Asy-Syaikh Abul Fadl Al-Jauhari itu duduk bersama kami ya di mana Ad-Dihliz. Apa yang dimaksud dengan Ad-Dihliz? Kita lihat catatan kaki bil kasri, ya berarti dalnya itu dibaca dengan kasroh, yaitu ma bainal babi wad dari, yaitu suatu tempat atau ruangan yang ada di antara pintu dengan rumah. Ya, mungkin seperti teras atau halaman seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan ad-dihlizu. Ya, ini dapat dilihat di Al-Qamusu, ya, Al-Qamus, ya, buah karya Fairuz Zabadi, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid yang kedua, Safhata arba'in wa ishrina wa thalathimi'atin, tartibuhu, ya, pada halaman 324. Ya, itu urutannya. Kita kembali ke atas. Wa arrafahum amri. Ya, kemudian beliau, yaitu Asy-Syaikh itu yang membuat para hadirin sadar akan keberadaanku. Ya, beliau menyadari keberadaanku, kemudian membuat hadirin juga sadar akan keberadaanku. Fa innahu ra'a isyaratal ghurbati. Ya, karena beliau melihat ya ada tanda atau isyarat asing. Ya, semacam ada orang asing yang ya datang duduk-duduk bersama kita. Kemudian walam ya'rifis syakhsa qabla dzalika fil waridina alaihi. Dan juga beliau ya belum pernah mengenal individu tersebut, maksudnya saya, sebelum ini di antara orang-orang yang pernah mendatangi beliau. Falamman fadda anhu aktsaruhum, maka tatkala sebagian besar dari para tamu tersebut itu sudah pergi, qala li, ya, maka Asy-Syaikh itu berkata kepadaku, araka ghoriban, ya, saya melihat engkau adalah orang asing, ya, karena beliau tidak mengenaliku, ya, tidak mengenali saya. Hal laka min kalamin, apakah engkau memiliki sesuatu yang ingin engkau ucapkan kepadaku? Qultu na'am. Maka saya mengatakan iya, ya, bahwa saya memiliki sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada engkau. Qala li julasaihi, ya, maka Asy-Syaikh Abul Fadl ya Al-Utsmani, Abul Fadl Al-Jauhari, ya, beliau mengatakan, ya, qala li julasaihi, berkata kepada para tamunya yang masih duduk-duduk di halaman tadi. Afriju lahu an kalamihi. Ya, mohon kalian tinggalkan tempat ini untuk memberikan kesempatan kepada ya tamuku ini untuk berbicara. Ya, artinya ingin berbicara 4 mata saja. Faqamu, ya, maka para tamu tersebut kemudian berdiri dan pergi dari halaman rumah. Wa baqitu wahdi ma'ahu, maka tinggallah saya seorang diri bersama beliau. Ya, hanya tinggal berdua saja. Faqultu lahu, maka saya berkata kepada Asy-Syaikh, yaitu Abul Fadl Al-Jauhari. Beliau mengatakan apa? Ya. Maka Muhammad bin Qasim Al-Utsmani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hadartul majlisa al-yauma mutabarrikan bika. Ya, saya hari ini menghadiri majelismu ya dengan maksud bertabarruk kepadamu, yaitu dengan bermaksud mencari keberkahan yang ada padamu. Nah, kita lihat maksud dari ucapan ini, mutabarrikan bika ini. Catatan kakinya, ya, la'allal murada barakatu majlisil ilmi. Mungkin yang dimaksud bika di sini, ya, mutabarrikan bika itu adalah mencari keberkahan
yang ada, ya barangkali maksudnya adalah keberkahan yang ada pada majelis ilmu. Ya, kita mengetahui majelis ilmu itu penuh keberkahan. Wa ma fihi minal khairi, dan juga kebaikan-kebaikan yang ada pada majelis ilmu. Kemudian beliau melanjutkan wa ammat tabarruku bidzawati wal ashkhathi, dan adapun kalau bertabarruk mencari keberkahan pada makhluk, manusia dan individu-individu, fahuwa mukhtassun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hanya khusus, ya, dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertabarruk pada makhluk itu dikhususkan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seluruh zat beliau itu adalah keberkahan. Maka ya para sahabat dahulu sering ya bertabarruk kepada beliau. Ya, atau pernah ya melakukan tabarruk kepada beliau. Lamma ja'alallahu fihi minal barakati. Ya, karena ya, ketika memang Allah jadikan di dalam zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penuh keberkahan. Wala yuqasu alaihi ghairuhu. Ya, maka keberkahan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dapat dikiaskan kepada selain beliau. Kainan man kana, siapapun itu. Ya, siapapun itu. Mengapa? Li'anna fatha hadzal babi yufdi ilal ghuluwi wasyirki. Karena membuka bab ini, artinya kalau diizinkan tabarruk kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dapat mendatangkan kepada al-ghulu, ya sifat berlebihan yang fanatik. Wasyirki, ya bahkan dikhawatirkan itu jatuh ke dalam kesyirikan. Nas'alullahas salamata, ya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari ghulu dan syirik. Unzur, ini dapat dilihat pada Al-I'tisam, ya kitab Al-I'tisam yang sangat masyhur, buah karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Mujallad ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata mi'ataini, pada halaman 200. Nah, kita kembali ke atas, itu tadi mutabarrikan bika tadi. Ya. Maksudnya mungkin adalah saya mencari keberkahan yang ada pada majelis ilmumu. Kemudian beliau melanjutkan, wa sami'tuka taqulu, dan tadi dalam majelis itu saya mendengar engkau mengatakan, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersumpah. Wa shadaqatu, ya, dan saya membenarkan ucapan ini. Artinya saya tidak ada masalah dengan ucapan ini dan tidak menyangkal bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah. Wa tallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan engkau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan talak. Wa shadaqatu, dan saya membenarkan hal ini. Ya, ini tidak ada masalah, saya tidak menyangkal perkara ini. Wa qulta, ya, akan tetapi engkau kemudian mengatakan, wa dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan zihar. Ya, pernah melakukan zihar. Wa hadza lam yakun. Kalau yang zihar ini itu tidak pernah terjadi. Wala yasihhu an yakuna. Ya, dan tidak sah itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'anna dzihara munkarun minal qauli. Karena yang namanya zihar itu adalah suatu ucapan yang mungkar. Ya, ucapan yang mengatakan kepada istri, ya punggungmu mirip dengan punggung ibuku, nah itu adalah ucapan yang mungkar. Wazurun, dan kepalsuan. Wadzalika la yajuzu an yaqa'a minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang mungkar ya ini
tidak boleh ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini langsung dikatakan seperti itu, bahwa ucapanmu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan zihar itu keliru. Ya, kita bayangkan ya, seorang ulama didatangi oleh orang asing. Kemudian tiba-tiba menyalahkan ucapan beliau. Itu perkara yang sangat berat. Namun apa yang dilakukan oleh ulama tersebut, yaitu Abul Fadl Al-Jauhari, ya, rahimahullahu ta'ala, fadammani ila nafsihi. Ya, Masya Allah. Beliau mendekap dan memelukku ke arah dirinya. Ya, dipeluknya, didekap. Wa qabbala ra'si. Ya, dan juga beliau mencium atau mengecup kepalaku. Ya, tidak marah sama sekali, tidak tersinggung. Justru memeluk dan mengecup kepalanya. Wa qala li. Dan kemudian beliau berkata kepadaku, Anata ibun min dzalika. Ya, Masya Allah. Langsung mengakui kesalahan dan mengatakan, saya bertaubat dari perkara tersebut. Jazakallahu anni min muallimin khairon. Ya, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu karena engkau mengajarkan sesuatu kepadaku. Ya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ya, ini akhlak yang sangat mulia dan tentu sangat berat. Tsumman qalabtu anhu. Ya, kemudian saya berpaling, ya maksudnya pergi, kemudian meninggalkan rumah beliau. Kemudian keesokan harinya wa bakartu ila majlisihi fil yaumi tsani. Pada hari yang kedua saya datang awal, ya, datang awal di majelis beliau. Fa'alfaituhu qad sabaqani ilal jami'i. Ya, maka walaupun saya datang awal, ternyata saya dapati beliau itu sudah mendahuluiku ada di Masjid Jami', ya, masjid agung, masjid besar. Ya, tempat beliau mengisi kelas, mengisi majelis tadi. Wa jalasa 'alal minbari. Dan saya melihat beliau, yaitu Asy-Syaikh Abul Fadl Al-Jauhari itu sedang duduk di atas mimbar. Falamma dakhaltu min babil jami'i, maka ketika saya masuk dari pintu masjid besar tersebut, wara'ani, ya, kemudian ternyata beliau melihat saya. Nada bi'a'la sautihi. Ya, kemudian beliau ya menyeru, ya berseru dengan suara yang lantang. Ya, maksudnya menyeru kepada saya di sini, ya. Marhaban bi muallimi. Ya, selamat datang wahai guruku. Afsihu li muallimi. Kemudian ya sudah banyak orang yang ada di situ, ya, menunggu majelis. Beliau mengatakan, ya kalian luangkanlah, ya berikanlah jalan, ya berikan ruang untuk guruku ini. Yang dimaksud adalah ya saya tadi, yaitu Muhammad bin Qasim Al-Utsmani. Ya. Maka ya tiba-tiba seorang guru ya berteriak selamat datang, ya kemudian ya tolong berikan ruang kepada guruku. Maka apa yang terjadi? Fatatawalatil a'naqu ilayya. Ya, fatatawalatil a'naqu ilayya. Ya, maka leher-leher dari orang-orang tersebut menoleh kepadaku. Kemudian wahaddaqatil absaru nahwi, dan juga pandangan-pandangan itu kemudian tertuju kepadaku. Wa tabadaron nasu ilayya. Ya, dan manusia itu kemudian ya berdatangan menyerbuku. Yarfa'unani 'alal aidi, yang kemudian ya membawa, ya mengangkatku ke hadapan, ya ke arah depan.
wa yatadafa'unani. Ya, dan manusia itu ya mendorong-dorongku. Ya, artinya yang mendorong ke depan. Hatta balagtul mimbaro. Ya, dibawa ke depan, didorong-dorong sampai saya sampai di mimbar. Artinya sampai di tempat asy-syaikh sedang duduk. Kemudian wa ana li'idhamil haya'i la a'rifu fi ayyi buq'atin ana minal ardi. Dan saya saking besarnya rasa malunya, tentu dibegitukan malu. Niatnya ingin belajar, ingin mengambil ilmu, ternyata langsung tiba-tiba dihadapkan ke depan mimbar. Ya, saking besarnya rasa malu tadi, saya bahkan tidak mengetahui di bagian bumi mana saya sedang berada sekarang. Wal jami'u ghassun bi ahlihi. Dan masjid jami' tersebut itu penuh sesak dengan ya para penghuninya, artinya para murid-murid yang ingin mengambil ilmu dari asy-syaikh tadi. Wa asalal haya'u badani araqan. Ya, dan rasa malu ini itu kemudian membuatku ya berkeringat, ya berpeluh. Ya, saking malunya itu kemudian panik ya mungkin kita kemudian badan beliau itu ya, sampai berkeringat. Kemudian wa aqbala asy-syaikhu 'alal khalqi. Kemudian asy-syaikh yaitu Abul Fadl Al-Jauhari rahimahullahu ta'ala kemudian menghadap kepada para hadirin. Faqala lahum, kemudian beliau mengatakan kepada para hadirin, ana muallimukum. Saya adalah guru kalian. Ya. Wa hadza muallimi. Kemudian beliau menunjuk kepadaku, mengatakan dan ini adalah guruku. Ya, seolah-olah mengatakan orang ini adalah gurunya guru kalian. Kemudian beliau melanjutkan, lamma kana bil amsi qultu lakum. Ya, tatkala kemarin ya, saya mengatakan kepada kalian, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersumpah. Wa tallaqa, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan talak. Wa dhahara, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan zihar. Fama kana ahadun minkum faqiha anni. Maka saat saya mengatakan seperti itu tidak ada seorang pun dari kalian yang ya memahamiku. Wala radda alayya, dan tidak ada seorang pun dari kalian yang membantah ucapanku tersebut. Fattaba'ani ila manzili. Ya, kemudian orang ini, yaitu guruku ini, itu mengikutiku sampai rumahku. Wa qala li kadza wa kadza. Ya, kemudian beliau ya mengatakan kepadaku demikian dan demikian. Wa a'ada ma jara baini wa bainahu. Ya, kemudian beliau ya mengulang apa yang terjadi antara saya dengan beliau. Artinya pembicaraan empat mata yang terjadi itu beliau sampaikan di hadapan murid-muridnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ana taibun an qauli bil amsi. Dan saya bertaubat dari apa yang saya ucapkan kemarin. Yang mana yang dzahar tadi. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan zihar. Ya, saya bertaubat dari ucapan tersebut. Wa raji'un anhu ilal haqqi. Ya, dan saya rujuk ya dari ucapan tersebut menuju kebenaran. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan zihar. Faman sami'ahu mimman hadara fala yu'awwil alaihi. Maka barang siapa yang mendengar ucapanku ini dari siapapun yang hadir kemarin, ya, maka fala yu'awwil alaihi. Jangan dijadikan sandaran ucapan tersebut, karena itu keliru.
Wa man ghaba falyuballighhu man hadara. Dan barang siapa sekarang ini tidak hadir. Ya, tidak hadir sehingga tidak dapat mendengarkan klarifikasi dan taubatku ini, maka hendaknya siapa yang hadir sekarang itu menyampaikan kepada yang tidak hadir saat ini bahwa ucapan tersebut keliru dan saya bertaubat dari ucapan tersebut. Fajazahullahu khairan. Maka semoga Allah membalas beliau ini dengan kebaikan. Wa ja'ala yahfilu fid du'a'i. Maka beliau kemudian memulai mengajak berdoa secara berjamaah, artinya mendoakan saya di sini, yaitu mendoakan Muhammad bin Qasim al-Utsmani tadi. Kemudian wal khalqu yu'amminuna, dan seluruh hadirin itu mengaminkan doa syekh tersebut. Qala Ibnul Arabi mu'alliqan, dan Ibnul Arabi rahimahullahu taala dalam mengomentari kisah ini, fangdhuru rahimakumullahu ila hadzal dinil matini. Maka perhatikanlah, semoga Allah merahmati kalian, perhatikanlah agama yang kokoh ini. Wali'tirafu bil ilmi li ahlihi ala ru'usil mala'i. Yaitu pengakuan terhadap ilmu kepada orang yang memiliki ilmu di depan publik. Tadi kita lihat Syekh Abdul Fadl Al-Jauhari itu mengakui keilmuan yang dimiliki oleh Muhammad bin Qasim Al-Utsmani di depan publik. Min rajulin dhaharat riyasatuhu. Yang dipuji adalah seorang laki-laki yang memang tampak kehormatannya. Washtaharat nafasatuhu. Dan juga terlihat jelas terkenal keindahannya. Li gharibi majhulil aini, padahal orang tersebut itu adalah orang yang asing yang tidak dikenal. La ya'rifu man, tidak diketahui siapa ini. Betul-betul orang asing yang tiba-tiba datang. Wala min aina, dan juga tidak diketahui dari mana orang ini. Faqtadu bihi, maka teladanilah beliau ini. Teladanilah. Tursyadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Faqtadu bihi tursyadu. Ini jawabnya. Maka teladanilah kalian kepada orang ini, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Ahkamul Qur'ani, yaitu buah karya Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, Safhata thnataini wa thamanina wa mi'atin, pada halaman 182. Ila safhati thalathin wa thamanina wa mi'atin, sampai halaman 183. Kita kembali ke atas, intaha kalamuhu, sampai di sini ucapan dari Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan, fawaidu nafisatun min hadzal mithali. Faedah-faedah yang sangat berharga dari kisah ini. Fahadihil qissatu fiha fawaidu nafisatun. Maka di dalam kisah ini, itu di dalamnya terkandung faedah-faedah yang tak ternilai, sangat berharga. Yanbaghi likulli man syarafahullahu ta'ala biwadhifatit ta'limi an ya'khudha biha. Yanbaghi likulli man syarafahullahu ta'ala biwadhifati ta'limi an ya'khudha biha. Yang sudah selayaknya
siapapun yang Allah muliakan ya, dengan profesi mengajar, itu hendaknya mengambil pelajaran dari kisah ini. Ya, apa saja faidah-faidahnya? Al-ula, faidah yang pertama, al-i'tirafu bil fadli li ahlihi, yaitu mengakui keutamaan yang memang dimiliki oleh seseorang yang memiliki keutamaan. Kama qalahu Ibnul Arabi, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Ats-tsaniyatu, faidah yang kedua, annal khoto'a idza kana 'alanan fa innahu yusahhahu 'alanan. Ya, perhatikan ini kaidah yang sangat penting. Annal khoto'a idza kana 'alanan fa innahu yusahhahu 'alanan. Bahwa kekeliruan itu jika terjadi di depan publik secara terang-terangan, maka kekeliruan tersebut harus diperbaiki, diralat secara terang-terangan juga. Ya, artinya jika kekeliruan itu tersebar, ya, karena dilakukan atau diucapkan di depan publik secara terang-terangan, maka ralatnya, ya, perbaikannya juga harus secara terang-terangan. Mengapa? Liyastafidas sami'u. Ya, karena supaya pendengar itu dapat mengambil faidah. Ya, karena kalau misalnya kita mungkin sebagai pengajar pernah mengucapkan sesuatu yang keliru, kita bertaubat, tidak lagi mengucapkan. Namun, tidak kita perbaiki secara terang-terangan, maka bisa jadi murid-murid yang pernah mendengarnya akan terus berada dalam kekeliruan. Ya, jadi sebagai seorang guru, ya, kalau misalnya pernah mengucapkan sesuatu yang keliru, kemudian mengetahui mana yang benar, hendaknya ya, diralat, diperbaiki secara terang-terangan. Namun ini juga yang penting, wa hadza yakunu min qibalil muallimi. Ya, namun perkara ini itu dari sisi pengajar. Ya, ingat ya, dari sisi pengajar. Pengajar kalau pernah keliru secara terang-terangan, maka perbaikilah secara terang-terangan. Wa hadza amrun yahtaju ila syaja'atin. Dan mengakui kekeliruan secara terang-terangan, ini adalah perkara yang memerlukan keberanian. Nah, tidak semua orang bisa. Ya. Wa tawadhu'in, dan juga memerlukan sikap rendah hati. Wa hadmin lin nafsi, dan juga memerlukan sikap sabar di dalam diri. Ya, sangat berat ya, untuk mengakui kekeliruan di depan publik. Apalagi jika sudah menjadi ulama, pengajar yang memiliki kedudukan yang tinggi. Maka lihat, wala kulla ahadin yastati'u dzalika. Ya, maka tidak semua orang ya, mampu untuk melakukan hal tersebut. Tapi ingat, ini dari sisi guru, pengajar. Ya, wa ammal muta'allimu, dan adapun jika murid, ya, murid, fa innahu la yaruddul khoto'a ala syaikhihi alanan amamal mala'i. Ini juga kaidah yang sangat penting yang ada dalam kisah tadi. Adapun murid, jika dia menemukan kesalahan pada gurunya, maka dia tidak boleh membantahnya secara terang-terangan di depan publik. Kalau guru tadi, ralatnya di depan publik. Namun kalau seorang murid mengetahui kekeliruan gurunya, tidak boleh membantahnya di depan publik. Wa innama yantadhiru hatta yanfarida bihi. Ya. Dan sesungguhnya seorang murid itu hanya boleh membantah gurunya itu menunggu sampai ya bersendirian. Artinya hanya 4 mata saja. Kama fa'ala Muhammadu benu Qasiminil Utsmaniyu. Ya, kama fa'ala Muhammadu benu Qasiminil Utsmaniyu. Sebagaimana itu yang dilakukan oleh Muhammad
bin Qasim al-Uthmani rahimahullahu ta'ala dalam kisah tadi. Fa inna hadha ad'a ilal qabuli. Karena menasihati secara empat mata, ya tidak secara terang-terangan, itu secara umum lebih mudah untuk diterima. Wal wusuli ila shawabi, ya, dan juga lebih mudah untuk sampai kepada kebenaran. Qala Abu Ubaidah, ya, berkata Abu Ubaidah, la taruddanna ala ahadin khata'an fi haflin. Ya, janganlah engkau sekali-kali membantah kesalahan seseorang di hadapan publik, ya, secara terang-terangan. Fa innahu yastafidu, karena ya orang itu nanti akan mendapatkan faidah, artinya mengetahui mungkin bahwa yang dilakukan salah. Namun wayattakhidhuka aduwan, tapi juga menjadikanmu sebagai musuh. Ya, karena siapapun itu tidak suka dipermalukan di hadapan umum. Apalagi guru. Ya, guru, ustadz, ulama yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, ya, siapapun tidak akan suka dipermalukan di hadapan murid-muridnya. Karena itu, ya, adabnya seorang murid jika menemukan kekeliruan dari gurunya, itu dilakukan secara diam-diam. Ya, karena bisa jadi kalau terang-terangan, ya tidak akan masuk nasihatnya, atau bahkan yang menjadikan kita sebagai musuh. Ini dapat dilihat pada Al-Faqihu wal-Mutafaqqihu, ya, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 88 wa mi'ataini, halaman 288. Ats-tsalitsatu, faedah yang ketiga, ar-ruju'u ilal haqqi wa adamul ar-ruju'u ilal haqqi wa adamut tamadi fil batili. Ya, bahwa faedah yang ketiga adalah, ya, seorang pengajar hendaknya rujuk kepada kebenaran dan tidak terus-menerus ada dalam kebatilan. Ya, jadi kembali kepada kebenaran, rujuk, ya, tanpa terus-menerus berada dalam kebatilan. Li'anna hadza, karena perkara yang seperti ini, alamatul insafi, adalah tanda insaf, ya, jujur dan adil. Wattawadu'i lil haqqi, dan merendahkan diri, ya, hati untuk kebenaran. Warraghbati fil wusuli ila shawabi, dan juga menunjukkan keinginan yang besar untuk meraih kebenaran. Wasayati mazidun lihada insya'allahu. Dan akan datang tambahan mengenai hal ini insya'allahu. Ar-rabi'atu, faedah yang keempat, at-tawadu'u lil akhorina. Ya, bahwa dalam kisah ini kita melihat, ya, tawadu' kepada orang lain. Jangan merasa seorang pengajar itu paling berilmu. Ya, bisa jadi ada ilmu lain yang didapatkan dari orang lain, siapapun itu. Kemudian wa kasru khuluqil i'jabi bin nafsi. Ya, dengan tawadhu kepada orang lain, maka itu dapat, ya, menghilangkan sifat mengagumi diri sendiri. Ya, kalau sudah sering kagum pada diri sendiri, maka akan sulit untuk tawadhu kepada orang lain. Kemudian al-khamisatu, faedah yang kelima, tashji'ut talibil mithaliyyi wal isyadatu bihi, atau tashji'ut talibil mithaliyyi, yang memberikan semangat kepada pelajar yang teladan, ya, yang menonjol, yang unggul, diberikan semangat. Ya, ini contohnya. Tadi Syekh tadi kemudian mengundang, ya, atau memanggil dengan seruan, ya, kemudian meminta ke depan, ya, kemudian wal isyadatu bihi baina zumalaihi au alal mala'i. Kemudian juga memujinya di hadapan teman-teman sekelasnya atau di hadapan publik. Ya, itu ternyata adalah perkara yang
baik bagi seorang guru untuk melakukannya, untuk memotivasi, memberikan semangat kepada muridnya. Kemudian beliau melanjutkan mithalun akharu, ya contoh lain yang mirip dengan ini. Wa minal amthilatil jamilati fil i'tirafi fil fadli, ya, dan di antara contoh yang indah mengenai mengakui keutamaan yang dimiliki oleh orang lain, itu adalah ma dzakarahu Ibnul Jauziyyi fi tarjamatil Waziri Bani Hubairata. Yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi ketika menyebutkan profil atau biografi dari Al-Wazir Ibnu Hubairah. Maka beliau mengatakan, kana idza stafada syai'an qala afadanihi fulanun. Maka beliau itu setiap mendapatkan faedah sesuatu, apapun itu, ya, mendapatkan ilmu apapun itu, beliau selalu mengatakan, afadanihi fulanun. Fulan inilah yang mengajarkan kepadaku faedah ini. Jadi beliau selalu mengingat, ya, dari siapa faedah didapatkan, kemudian diucapkan, ya, saya mendapatkan faedah ini dari fulan. Kemudian hatta innahu uridalahu yauman hadithun. Ya, sampai beliau itu dibuat, ya, pusing, ya, memikirkan atau merenungi hadis, ya, pada suatu hari beliau dibuat merenungi hadis, yaitu wa huwa, hadis tersebut, man fatahu hizbahu bil laili fasallahu qabla zawali. Barang siapa yang terlewat bagiannya pada malam hari, artinya terlewat tidak melakukan sholat malam pada suatu malam, fasallahu qabla zawali, maka hendaknya dia kemudian sholat asal sebelum zawal, ya, sebelum matahari tergelincir di siang hari. Ya. Kana ka'annahu shallahu bil laili. Maka jika dia melakukan hal tersebut, seolah-olah dia, ya, melakukan sholat malam. Ya, artinya menggantikan apa yang tertinggal dari sholat malam tersebut. Kita lihat catatan kaki, rawahu Muslimun. Ya, ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, raqma 47 wa 700. Pada nomor 747. Kita kembali ke atas. Faqala, ya, maka beliau mengatakan, ma adri ma ma'na hadha, saya tidak paham apa maksud dari hadis ini. Faqultu lahu, ya, maka saya mengatakan kepada beliau, hadza dhahirun fil lughati wal fiqhi. Hadis ini sangat jelas, ya, dari sisi bahasa maupun dari sisi fikih. Ammal lughatu, ya, adapun dari sisi bahasa, fa innal araba taqulu kuntul lailata. Ya, bahwa orang Arab itu mengatakan, ya, saya berada pada al-lailah, ya, pada waktu lailah, ila waqti zawali, sampai waktu tergelincirnya matahari. Itu mengatakan kuntul lailata. Ya, saya berada pada al-lailah. Walaupun sampai siang, ya, sampai waktu tergelincirnya matahari. Jadi secara bahasa memang orang Arab pun seperti itu. Wa ammal fiqhu, dan adapun dari sisi fikih, fa inna Aba Hanifah, ya, sesungguhnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala yusahhihu shauma biniyatin qabla zawali. Ya, bahwa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala itu menganggap sah puasa biniyatin qabla zawali, yang diniatkan sebelum tergelincirnya matahari. Ya, itu beliau menganggapnya sah. Faqad ja'ala dhalikal waqta fi hukmil laili. Maka sungguh Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala menjadikan waktu tersebut sebelum zawal itu hukumnya seperti malam hari.
Fa'ajabahu hadzal qaulu. Maka ucapan ini ternyata membuat beliau kagum. Wa kana yaqulu bainal jam'il katsiri. Ya, kemudian beliau mengatakan di hadapan khalayak, ya, orang yang banyak. Ma kuntu a'rifu ma ma'na hadzal hadithi hatta arafanihi fulanun. Atau hatta arafanihi fulanun. Ma kuntu a'rifu ma ma'na hadzal hadithi hatta arafanihi fulanun. Saya tidak paham, ya, makna hadis ini sampai-sampai fulan inilah yang mengajariku makna hadis ini. Fakuntu astahyi minal jama'ati. Maka pada saat itu saya merasa sangat malu, ya, di hadapan khalayak, ya, karena diucapkan, ya, bahwa saya belajar mengetahui faedah ini dari orang ini. Kita lihat catatan kaki. Ini kisah ini dapat dilihat di Al-Muntazimu, ya, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad Ats-Tsamina Asyara, ya, Al-Mujallad Ats-Tsamina Asyara pada jilid ke-18, Safhata Tsamanin wa Sittina wa Mi'atin, halaman 168. Atau juga dapat dilihat pada Az-Zailu ala Tabaqatil Hanabilati, ya, buah karya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata Arba'in wa Ishrina wa Mi'atin, ya, halaman 124 ila Safhati Khamsin wa Ishrina wa Mi'atin, sampai halaman 125. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.